saudara, Pak Guana ini adalah pimpinan dari satu lembaga pelayanan yang disebut Voice of Life ya. Jadi Voice of Life, dan berarti voice itu suara kehidupan ya. Voice of Life, suara kehidupan. Pelayanan yang banyak pelayanan yang dikerjakan Pak Guana, tapi yang menonjol, yang banyak memberkati orang, menyentuh orang, itu pelayanan kasih Bapa Surgawi atau kesembuhan batin ya. Ini adalah satu topik yang sangat diperlukan untuk masa kini ya. Nah, jadi Pak Guana sendiri ya, kalau kesaksian yang saya dengar ya, dididik oleh ayah yang keras ya, sehingga akhirnya juga figur bapak dalam hidup itu seperti tergores gitu ya. Kemudian menemukan mencari figur bapak dari guru karatenya, tapi kemudian berjumpa dengan pribadi bapak yang sesungguhnya ya, bapak yang di surga. Nah, saya kira itu sedikit perkenalan ya. Nanti Pak Guana akan melanjutkan dengan kesaksian hidup, kesaksian pelayanan, dan saudara lihat ya apa yang bisa saudara saudara bisa menjalin kerjasama apa dengan Pak Guana untuk daerah saudara, lingkungan, komunitas atau gereja saudara ya. Saya kira mungkin itu perkenalan awal ini. Baik, mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan season ini, waktu ini di bawah kaki-Mu. Tuhan, anak-Mu adalah salah satu dari sekian juta atau ribu orang yang juga mendapat anugerah-Mu. Kami, anak-Mu ini waktu dijamah juga seperti anak bungsu, gembel, kusta, miskin, dan melarat secara rohani, tetapi Engkau menerima apa adanya. Kiranya Engkau juga berbicara untuk kami boleh menjadi alat-Mu untuk kami membagikan hati-Mu, pikiran-Mu, kerinduan-Mu untuk Kau nyatakan kepada setiap anak manusia di muka bumi ini. Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, saya akan coba membagikan secara bahasa kerennya itu teologis ya, teologis atau saya tidak khotbah ya, karena di sini banyak hamba Tuhan, saya sharing dari hati ke hati. Saya memetakan sesuatu pengertian yang saya surprise. Peristiwa Paskah itu kan peristiwa yang menjadi pusat iman Kristen. Nah, sering kita bertahun-tahun di framing peristiwa Paskah itu adalah berita keselamatan, berita pengampunan, berita pembebasan atau pengampunan dosa, penebusan. Betul. Tetapi saya menemukan ada sesuatu yang esensial di samping keluarnya bangsa Israel itu dari Mesir untuk sebuah pembebasan. Nah, ini kalau ngomong eksegesi gitu ya. Jadi secara sosial waktu itu adalah zaman kerajaan di mana Fir'aun itu dianggap dewa. Rakyat, bangsawan itu manusia bermartabat, itu manusia. Rakyat itu pelengkap penderita. Jadi bayangkan kalau Fir'aun itu mati, yang dianggap dewa itu, maka pengawal pribadinya harus mengawal dia masuk piramid, dan di situ mereka semua dibunuh. Untuk dalam ini arkeologi, ini antropologi yang diselidiki ya, sebab mereka ditugaskan untuk mendampingi Fir'aun di alam baka. Jadi kalau saya batin itu funny gitu ya, silly ya. Katanya dewa tapi mati nggak berani sendirian, gitu. Minta didampingi. Tetapi bayangkan orang-orang yang menjadi pengawal pribadi. Mereka itu hanya pelengkap penderita. Mereka tuh orang yang hanya untuk mengabdi sang raja ini.
Kalau mereka mati, raja nggak ikut mati. Tapi kalau raja mati, mereka harus ikut mati. Sewaktu-waktu rakyat itu bisa dikorbankan untuk kepentingan raja, untuk kepentingan kerajaan, untuk kepentingan bangsawan-bangsawan. Ini sebetulnya hal yang mirip dengan apa yang terjadi pada revolusi Prancis. Saya pernah ke New York dan membaca apa sih makna dari patung Liberty. Selain juga penafsiran-penafsiran itu antikris dan sebagainya. Itu adalah berita pembebasan. Jadi, nah kembali lagi, nanti saya akan ke sana. Rakyat itu pelengkap penderita. Apalagi budak. Mereka itu nothing. Tidak punya arti, tidak punya nilai, tidak punya martabat. Saya kalau waktu lihat film Spartacus itu, betul-betul budak itu kayak barang. Tetapi Allah, Elohim, Adonai Elohim, itu berkata ke dalam Keluaran 4 ayat 22. Katakan kepada Fir'aun, Israel itu anakku. Jadi Tuhan semesta alam itu berkata kepada secara sosial itu bangsa yang disebut budak itu. Dia berkata, katakan kepada Israel. Mereka, katakan kepada Fir'aun. Mereka itu anakku. Waktu saya mendapat pencerahan ayat itu, saya bilang, wow. Jadi berita Paskah dalam framing keluarnya bangsa Israel itu bukan berita hanya pembebas, tapi berita penemuan sebuah keberadaan kita sebagai manusia. Ini sangat mendasar. Kalau mereka itu hanya bebas, Tuhan berkata, let my people go, that they may serve me. Biarlah mereka beribadah, supaya mereka, biarlah mereka bebaskan umatku. Biarlah mereka pergi, supaya mereka beribadah. Kalau hanya pergi, maka di dalam tulah keberapa itu, ke-6 atau ke-7, di mana Fir'aun sudah menyerah kalah, tanda petik. Udah lu keluar semua. Pertama cuma laki-laki, perempuan, anak-anak jangan. Lu keluar semua, laki, perempuan, anak-anak keluar. Tinggalin ternakmu di sini. Musa bilang no deal. Kenapa? Karena kami tidak keluar hanya untuk bebas. Kami keluar untuk beribadah. Apa artinya ibadah? Konteksnya. Orang ngomong ibadah itu sembahyang, ritual. Saya menemukan makna yang esensi. Keluaran 29 ayat 45-46. Aku Tuhan Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir supaya aku dwelling. That I may dwell, tinggal di antara. Jadi Tuhan yang kepingin ketemu. Sejak awal. Makanya dia namanya dia ada. Semua dewa itu rekaan manusia. Iblis masuk dalam rekaan itu, dalam budaya yang buatan manusia itu. Tapi sebenarnya dia rekaan manusia. Tetapi Yahweh, Yudhwahe, Elohim, Tuhannya Abraham, Ishak, itu Tuhan yang hadir. Kenapa dia kepingin hadir? Tuhan yang menjumpai. Kenapa? Karena dia jatuh cinta. Dia bukan hanya mengasihi secara objektif. Dia mengasihi secara personal. Selain dia mengasihi secara objektif. Jadi dia sejak awal kepingin ketemu. Tapi dia nggak bisa menjumpai di Mesir. Dia harus membawa keluar dulu. Kenapa? Karena mereka anak-anaknya. Bukan umatnya semata. Apalagi budaknya. Kenapa ada ragi Farisi, Herodes, dan ragi kerajaan sorga? Ini 3 prinsip ibadah. Ragi Herodes adalah, ragi Farisi adalah membawa manusia itu pola ibadah
adalah budaknya Allah. Yang kurang ajar, manusia nggak boleh ketemu Allah, nggak bisa ketemu Allah. Jadi suruh yang bisa mewakili adalah para rohaniwan, apa itu ahli Taurat dan sebagainya sebutan. Suruh ngabdi sama mereka. Itulah ragi Farisi. Tugas pekerjaan mereka itu nuding, nuduh, menghukum. Perbudakan manusia kepada dewa. Tetapi sebaliknya, ragi Herodes. Kenapa Herodes menolak? Ingin membunuh bayi Yesus. Karena dia raja. Tidak ada dua raja dalam hidup ini. Dalam satu kerajaan. Nah, secara umum manusia itu punya kerajaan. Siapa rajanya? Aku. Lalu Herodes yang lain pidato disorai orang. Wah, kamu hebat kayak dewa. Wah, dia bilang betul. Nepui tangan buat dirinya. Dikemplang sama malaikat. Itu adalah pola ibadah manusia ingin jadi dewa. Seperti Nimrod. Nah, dua ibadah Herodes dan Farisi ini, ironisnya itu masuk semuanya di dalam ibadah gereja. Ada pemberitaan Injil yang secara implisit itu menjadikan umat itu budak. Kalau lupa perpuluhan, Tuhan itu marah. Saya itu percaya perpuluhan secara prinsipnya, tetapi tidak sebagai pajak yang memperbudak. Tapi sebaliknya ada bagaimana make Tuhan untuk sukses. Makin sukses, egonya nggak makin hilang, makin besar. Jadi Tuhan itu sebagai alat berhala. Nah, yang Tuhan mau bagikan adalah ragi kerajaan surga. Bukan manusia memanipulasi Allah. Bukan dewa memperbudak manusia. Tidak ada dewa, tidak ada Allah. Saya dengan bangga berkata kepada umat manusia, aku bapakmu, aku papamu, I'm your father. Kecuali Adonai Elohim. Dan Yesus itu datang bukan untuk bawa agama, untuk membawa hatinya Bapa. Salah satu yang saya sangat diberkati dan waktu saya membagikan, ini sedikit menyimpang tapi menjadi, saya mendalami salah satu topik adalah Trinitas. Dan saya menemukan salah satu angle, bukan pembahasan secara teologis filsafat. Kenapa keberadaan Tuhan itu Bapa, Putra, Roh Kudus? Saya mendapatkan mengerucut adalah Tuhan yang jatuh cinta dan kepingin ketemu. Nggak ada orang jatuh cinta nggak kepingin ketemu. Dia sejak awal ingin menjumpai anak manusia. Dia adalah kasih, tapi dia hanya jatuh cinta kepada manusia. Dia nggak pernah jatuh cinta sama malaikat. Dia mengasihi semua makhluk. Malaikat dipanggil untuk nyembah juga, tapi nggak pernah dijadikan anaknya. Nggak pernah disiapin untuk mewarisi. Malaikat nyembah, nggak pernah disiapin jadi mempelai. Ini amazing. Nah, kata pertama yang Tuhan ucapkan ketika Adam jatuh dalam dosa. Ini satu penyingkapan yang saya betul-betul stunning. I stand in awe gitu. Saya terpesona. Ini adalah menunjukkan sejak awal Kristus itu sudah dinyatakan sejak dalam kitab Kejadian. Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden. Taman Eden itu mana? Bumi. Lah, Bapa itu nggak pernah nampak di bumi. Karena Bapa itu terang yang tidak terhampiri. Tidak seorang pun melihat Bapa. Jadi sejak awal itu Kristofani, Teofani, jalan-jalan. Dan waktu Adam jatuh dalam dosa, Tuhan itu berkata, di manakah engkau? Emangnya Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Kenapa dia tanya?
bukan tidak tahu. Ini kalau saya terjemahkan, ya inilah, manusia tidak kehilangan agama, kehilangan hubungan. Kehilangan hubungan. Jadi kalau kita sudah masuk dalam teknologi wireless, kuantum, kita bisa mendapat gambaran. Adam itu punya HP, sering dapat kiriman WA. Dan karena dosa, HP-nya Adam, Wi-Fi-nya Adam itu rusak. Jadi dikirimi WA, centang satu nggak pernah centang dua. Jadi Tuhan bukan nggak tahu Adam secara lokasi di mana. Ini pengertian ini tidak pernah kita dapat di zaman mungkin 50 tahun, 30 tahun bapak kakek kita. Tapi hari ini kita bisa sangat membayangkan. Zoom-nya mati. Wi-Fi-nya out. Jadi Tuhan itu kehilangan siarannya. Kehilangan, nggak bisa ngirim WA. Nggak bisa connect. Frekuensinya hilang. Bukan lokasinya yang hilang. Karena Adam belum pindah. Belum terusir. Dan hubungan itu hilang. Tuhan tahu. Kalau dulu, breaker tuh kopi darat. Saya tak, istilahnya. Saya tak turun dulu, hilang dari udara. Jadi Adam hilang dari frekuensi alam surgawi. Di mana dia sebelumnya punya kemampuan. Dan Tuhan berkata, I miss you. Di mana engkau? Nah, dan saya menangkap itu suara kehilangan yang menggema dari generasi ke generasi. Tuhan tidak bisa ketemu. Orang seringkali membayangkan Tuhan nggak bisa ketemu dengan anaknya ketika orang Israel di Mesir. Karena seperti kita mau telepon tetapi dalam bunker, sinyalnya hilang, nggak bisa connect. Walaupun secara lokasi, ya kelihatannya nggak ada masalah. Semua agama juga beribadah, semua agama juga nyembah, memanggil nama Tuhan. Yang mereka nggak dapat adalah frekuensinya. Ketika Anda menemukan frekuensi, seperti Einstein berkata, all thing is about frequency. If you connect with that frequency, you will find the reality. Engkau ketemu zoom-nya, engkau ketemu metaverse, engkau ketemu dimensinya. Dan ketika 83 pertama kali saya menemukan, mengalami frekuensinya. Saya pakai bahasa frekuensinya. Nah, bahasa rohaninya hadiratnya. Pertama kali. Saya juga bingung. Ini apa? Yang pertama saya merasakan seperti damai sejahtera. Jadi saya waktu membaca ayat damai sejahteraku kuberikan padamu, bukan yang seperti dunia berikan. Itu saya tersinggung. Saudara, ini saya tuh baca komik atau beneran ada? Waktu itu saya bilang, tapi saya percaya engkau itu ada, Tuhan. Tapi tunjukkan, aku ini butuh. Aku enggak mau kepingin hanya karena perkataannya orang. Nah ini agak stubborn gitu ya. Tapi ya Tuhan itu bersabar sama saya. Lalu saya ke gereja waktu itu betul-betul saya enggak tersentuh sama sekali khotbah dari yang disampaikan hamba Tuhan itu. Tetapi hamba Tuhan itu mengajak saya berlutut, itu versi Pentakosta. Dan saya betul-betul berteriak, berseru, Tuhan tolong saya. Saya butuh Engkau Tuhan, tolong. Tiba-tiba ada sesuatu yang seperti gelombang. Ya sekarang saya tahu that is the presence of God. Tetapi pada waktu itu betul-betul saya nggak ngerti istilah ini. Istilahnya saya nggak ngerti. Saya bukan orang yang belum jadi orang gereja. Saya coba ke gereja gitu karena sumpek lagi stres dan karate saya nggak bisa menyelesaikan persoalan saya. Nah di situ saya berteriak berseru. Tetapi saya sadar bukan karena saya mencari Tuhan. Sebetulnya saya dicari Tuhan. Seperti anak
gandengan sama bapaknya gitu ya. Kalau ditanya anak kecil, kamu lagi apa ya? Saya gandeng tangannya bapak. Sebetulnya yang benar ya bukan gandeng tangannya bapak, dia digandeng sama bapaknya. Krosonya aja menggandeng tangan bapaknya. Krosonya saya nyari Tuhan. Tapi sebetulnya saya sedang dicari dan sedang diawe. That's amazing. Saya sampai pulang ke rumah seperti orang leang. Saya bangun itu seperti ringan tubuh saya. Tapi begitu damai, sumpek saya hilang. Tanpa saya sadari, saya lihat pulang ke rumah Bitang di Ponggo, ketemu mama saya itu perasaan saya lain gitu ya. Kok jadi tenang gitu ya. Lalu saya bangun pagi, saya kepingin doa gitu. Kok bisa kepingin doa? Lalu saya naik sepeda motor kuliah. Waktu itu sepeda motor trail, Ali Topan. Dan saya pakai helm full face. Terus saya jadi ingat, Tuhan, iya ini saya rasa damai sejahtera ya. Kok rasanya tenang, enak gitu. Apa ini ayatnya ya? Terima kasih Tuhan. Setelah lama saya bertahun-tahun saya nggak pernah ngomong terima kasih. Sebelumnya saya juga pernah ada satu surprise kuliah, saya pikir sudah nggak lulus, satu mata kuliah ternyata saya mulai ngomong terima kasih. Nah ini sudah mulai. Nah ini yang terima kasih. Tetap pada saat saya ngomong terima kasih, tiba-tiba saya menangis. Dan itu sekian tahun, mungkin belasan tahun, saya nggak tahu. Saya nggak pernah nangis. Tiba-tiba saya menangis, bukan karena sedih. Sebelumnya saya sedih, tapi saya nggak menangis. Waktu saya berkata terima kasih, saya nangis. Saya nggak terlalu pikir, kok saya nangis ya. Malamnya saya di rumah, saya doa. Dan saya ngomong sama Tuhan dalam bahasa sehari. Tuhan, saya lupa saya itu pakai kata engkau atau kamu. Mungkin pakai kamu. Ya Tuhan itu sabar. Saya masih ingat kesaksiannya Pak Yusak Cipto yang ada seoncek yang baru bertobat pakai sembayang tuh Tuhan tuh dilulu lu gua. Ya untungnya Tuhan itu sabar ya. Tuhan itu rasanya saya pakai kamu. Tuhan, aku ini enggak tahu kamu itu cinta toh sama saya. Jadi bahasa saya itu bukan bahasa gereja. Bahasa sehari-hari. Saya ini enggak tahu Tuhan. Gini Tuhan, kalau engkau itu cinta, kalau kamu itu cinta memang sama aku ya mau cinta sama engkau. Nah, yang saya baru bisa ngerti, yang saya rasakan, itu bukan cinta umum. Nah, banyak orang Kristen sampai hari ini melihat, memframing, membayangkan cintanya Tuhan itu hanya besar. Saking baiknya, ya besar, dia mati buat kita. Tapi cinta umum ini. Ya, dia mati untuk semua orang. No. Dia cintanya itu bukan cuma besar. Kenapa banyak orang Kristen, anak Tuhan, sudah merasakan cinta, tapi dia nggak ngerasa, hidupnya tuh nggak bisa radikal. Kenapa? Karena dia menganggap cinta Tuhan itu umum. Ya, dia juga cinta sama yang orang baik. Ya, dia kasih berkat, yang lain juga kasih berkat. Tuhan itu punya cinta yang begitu besar, objektif dan subjektif. General and personal. Nah, yang membuat saya merasakan itu, balik lagi. Jadi saya sharing juga secara framing firman, tapi sharing pribadi. Saya ngomong begini, Tuhan kau tuh cinta toh sama aku. Kalau engkau cinta, aku yang mau cinta sama engkau. Gitu kira-kira. Ini bukan doa penyerahan. Ini doa Ya cuma ngomong aja. Dan saya bilang, jangan ambil cinta ini. Jadi saya berkata seperti itu, bukan saya mencintai Tuhan. Tapi saya merasakan dicintai Tuhan. Saya nggak punya pikiran menyerahkan hidup. Enggak. Saya surprise. Kok itu cinta toh? Seperti orang radionya dibuka, dengar suara lagu enak. Duh,
ada lagu enak. Yang dulunya Tuhan tuh cinta. Tapi saya nggak pernah tahu. Saya nggak masuk karena wifi saya nggak pernah krosok. Yang saya rasa, yang saya percaya dalam pengertian saya yang terbatas sebagai manusia, ya Tuhan tuh baik, cinta itu rahmatnya ya kekuatan saya kerja, dapat rezeki, saya bisa lulus sekolah, itu berkat perbuatannya. Tapi saya nggak pernah mikir Tuhan itu menyatakan hatinya, kehadirannya. Saya nggak pernah mikir. Itulah makanya dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Supaya cinta itu sampai. Frekuensinya nyampe. Dan waktu saya mendapat siaran atau gelombangnya itu. Connect-nya itu. Saya terpesona. Engkau itu cinta toh sama aku. Gini aja Tuhan. Saya masih ingat omongan saya. Kalau engkau cinta sama aku ya mau cinta sama aku. Kamu Tuhan. Ini bukan penyerahan diri seorang hamba Tuhan. Ku serahkan. Enggak. Ini betul-betul seperti orang ngomong ditawari, ya mau aku. Gitu. Tapi waktu saya ngomong dan jangan ambil cinta ini. Jadi saya lebih banyak sebagai penerima. Bukan saya cinta sama Tuhan. Enggak. Tapi saya mau dicintai. Dan saya nggak mau kehilangan cinta itu, gitu aja. Jangan ambil cinta ini dalam hidup. Tiba-tiba dari perut saya itu keluar seperti bubble gitu. Memenuhi itu hati saya sampai seperti kesesek gitu ya. Itu saya baru tahu ayatnya belakangan gitu ya. Kalau engkau percaya kepada aku seperti yang dikatakan kitab suci, maka from your inner being, akan dari hati itu koelia, mengalir aliran-aliran. Saya dipenuhi dengan kasih yang saya nggak pernah ngerti, saya nggak bisa definisikan secara kata-kata. Dan saya nangis kayak anak kecil. Dan tanpa sadar, tiba-tiba saya panggil, Papa, Papa, Papa. Saya tutup mulut saya. Ngaco kamu. Dalam hati. Panggil Tuhan itu Papa itu piye toh? Saya tutup mulut. Kok panggil Tuhan itu Papa ya? Tapi kenapa saya tiba-tiba memanggil dia Papa? Karena saya nggak merasakan ketemu dewa. Saya nggak merasakan ketemu Allah, penguasa, pencipta. Untuk pertama kali, saya merasakan ketemu Papa. Saya nggak tahu cerita ini saya sudah ceritakan berapa puluh kali. Tapi setiap kali saya bercerita, hati saya larut di dalam keharuan. Saya nggak ketemu agama. Saya nggak tertarik agama. Saya kalau lihat orang ke gereja, apalagi Pentekostal, minta maaf. Zaman itu sebelum saya lahir baru, saya kan belajar karate, belajar yakin sama diri sendiri. Orang nangis-nangis sama Tuhan, nggak berani jalani hidup. Saya cuma bilang batin aja. Lah kok saya sendiri kok jadi nangis. Ya. Saya ketemu Papa, Dedi. Dan doa saya, jangan ambil cinta itu. Jadi saya masih ingat Morse Rulo itu, khotbah, dia punya titik nol. Apa? Ya dia anak yatim yang ditemui mau bunuh diri jungkel dari lantai berapa itu? Lantai 3 atau lantai 4 atau lantai berapa? Sudah mau bunuh diri dalam cerita. Jadi di tengah khotbah saya masih ingat, saya bersyukur sama Pak Heru mengajak saya ke Morse Rulo itu di Jakarta tahun berapa itu? 84 ya, 85 atau 84. Saya betul-betul stunning
Dia di tengah-tengah khotbah tiba-tiba bilang, dia berbahasa roh dan bilang, excuse me, can I speak with Father? Dan dia di tengah-tengah khotbah dia berkata, Father, Father. Dan saya melihat hadirat Tuhan itu. This is a relationship. It's not regulation. Bukan sebuah peraturan, sebuah hubungan. Dan pengalaman dan rasa berhutang itulah, jujur itu menjadi modal perjalanan iman saya. Saya berkata, saya nggak ngomong saya ini baik, saya ini orang bermoral. Ya walaupun mungkin orang pernah berlihat saya juga nggak hidup dalam dosa dalam hati. Ini nyimpang sedikit. Saya pernah sekolah di Filipina. Waduh, saya stres karena ninggal anak istri. Karena stres saya cari Tuhan, baca firman, nyembah. Selesai itu jam 12:30, jam 1 itu masih orang belajar. Jadi pelajarannya itu dipres berat sekali. Saya punya satu kamar, wing kanan itu dari mainland China, wing kiri dari Indonesia. Dia China mainland, saya mungkin Chinese Indonesia. Nah, kita berkenalan, masak, makan sama-sama, dia pinter masak, saya yang beli. Ya urunan saya beli di pasar, dia yang masak. Oh, enak banget. Di situ saya diajari masak pakai microwave dan sebagainya. Dan satu hari di semester berapa dia bilang, I want to ask you, how you enjoy your life? Ya, saya bingung dan bertanya, I enjoy my life. Saya bilang, no, I observe you atau I watch you. You do nothing. Katanya. Enggak nggak lakukan apa-apa. Kamu nggak pernah minum. Itu orang sekolah di situ tuh Filipina tuh bebas sekali itu. Ya, liberal waktu itu. Gambar porno dan sebagainya itu bebas waktu itu dia. Jadi kalau Jumat malam itu orang-orang dewasa yang sekolah itu kan orang-orang sudah 30-40-an. Itu asrama itu hilang semua ke night club kemana, saya sendiri dan mereka memperhatikan saya nggak pernah keluar kemana-mana. You don't smoke, you don't drink, you never watching movie. Kok nggak pernah nonton film dan lain. So how you enjoy your life? Saya juga bingung. Ya saya nggak kerasa saya orang bermolat, tapi karena saya frustasi, saya mencari hadirat Tuhan. Saya seringkali di kelas tuh, saya doa, tiba-tiba saya nangis. Tapi ya saya tutupi mata saya. Ya, di situ penghiburan saya. Jadi saya dalam perjalanan iman saya nggak merasa saya itu orang baik-baik amat. Gitu ya. Tapi satu poin yang Tuhan taruh apa? Saya takut ditinggal Tuhan. Saya takut kehilangan hadirat Tuhan. Kadang-kadang saya juga kepingin ke kiri. Tuhan bilang ke kanan. Enggak, Tuhan aku pengen kiri. Ya sudah, kamu ke kiri ya kiri. Ya aku kanan. Oh ya jangan Tuhan. Saya nggak berani hidup tanpa hadirat-Mu. Ya, saya pernah frustasi dalam pelayanan saya ini sharing ya. Betul-betul ini. Saya merasa dalam pelayanan saya kayak saya pernah merasa gagal kok. Kayaknya ampang-ampang gitu ya. Mandul gitu ya. Terus saya berperkara gini, Tuhan, aku ini kepingin kau pakai. Saya pernah satu saat itu kegeraan, Pak Heru tahu, sepertinya saya ini enggak ikut secara fisik kegeraan itu MDC. Waktu Pak Yeremia, saya datang ke Pak Yeremia waktu malam dermaga cinta. Tapi saya enggak pernah ikut langsung gitu ya. Tapi gereja saya memang sering dikunjungi Pak almarhum Pak Yeremia dan Daniel Alexander. Tapi saya enggak ikut yang di kegeraan itu. Tapi saya melihat saudara Victor, sekarang disebut Pak Victor ya, hamba-hamba Tuhan yang muda-muda waktu itu dipakai Tuhan. Saya cuma batin, saya kepingin ya bisa bagi seperti mereka, tapi piye carane gitu ya. Dan satu hari saya doa begini, Tuhan ini betul, Tuhan saya ini kepingin kau pakaian Tuhan saya. Tapi kalau engkau nggak pakai aku, itu hakmu Tuhan. Saya tahu itu otoritasmu, sovereignty, your sovereignty. Itu kedaulatan. Saya ngerti kalau misalnya engkau nggak mau pakai aku. Ya sudah Tuhan,
Kalau engkau nggak pakai aku, ya sudah. Saya menerima. Tapi satu aku minta, jangan kau ambil hadiratmu. Izinkan aku tuh bersamamu. Aku merasakan hadiratmu. Ya sudah, enggak ikut pelayanan karena memang Tuhan enggak mau pakai saya. Itu pikiran saya dan pengertian saya dalam kegalauan. Saudara, apa yang terjadi waktu saya? Tapi jangan ambil hadiratmu. Itu doa yang saya enggak sadar seperti mirip seperti Daud. Tuhan, kalau engkau mau ambil kerajaanku, ya sudah. Ya, aku rela, aku ini salah. Itu bedanya Daud dengan Saul. Tapi satu yang aku minta. Berkatmu ya sudah. Kerajaanmu aku sudah tidak jadi raja, tidak apa-apa. Nah, bedanya Saul yang dipegangi, berkatnya, karunianya, kedudukannya. Saul mencari posisi, Daud mengejar relasi. Saul malah kehilangan kerajaannya, Daud malah tidak pernah kehilangan. Nah, saudara, apa yang terjadi ketika ya sudah Tuhan, aku tidak mau pakai, ya wis, aku rela, tapi aku minta Tuhan, jangan ambil hadirat. Apa yang terjadi? Tiba-tiba hadirat Tuhan itu turun, mengalir, memenuhi saya. Dan saya nangis. Dan saya merasa seperti Tuhan itu menyapa. Dan saya tahu Tuhan mau memakai saya. Dan saya tahu persis. Bukan karena jasa saya. Bukan karena saya tidak pernah merasa berjasa. Saya rindu kok dipakai. Karena melalui itulah saya merasakan saya berjalan bersama Tuhan. Saya tidak mau kehilangan hadiratnya. Dan itu yang ternyata yang dirasakan Musa. Dalam Keluaran 33 ayat 13. Dan itulah sebenarnya wujud grace. Hanya orang mengatakan grace. Tapi grace itu bukan konsep. Kasih karunia itu nggak bisa dikonsepkan. Nggak bisa diteologikan. Nggak bisa didoktrinkan. Banyak orang terjebak dalam kasih karunia dalam arti doktrin, konsep, teologi. Kasih karunia itu wujud. How do we know? Musa itu berkata, bagaimana aku tahu aku mendapat kasih karunia? Ketika Tuhan engkau mendapat kasih karunia di mataku. Aku memberikan ketentraman. Itu bahasa LAI, bahasa Inggrisnya Anda lihat. My presence will go with you. How do we know that such gift that we call grace itu be manifest, be established in our life. Bagaimana yang disebut anugerah itu ada dan kita alami. Alkitab menyingkapkan dalam Keluaran tadi 33 ayat 13. Bagaimana aku tahu, kata Musa, bahwa aku mendapat kasih karunia? Selain ketika engkau mau berjalan. If you present. Dan Musa menjawab, if your presence does not go with us, do not bring us up from here. Jangan suruh aku lanjut hidup. Sebab dengan apa kita ini berbeda dengan orang lain. Selain hadiratnya. Nah, itulah perjumpaan. Nah, perjumpaan pertama, dia tidak ketemu kita menyatakan apa Bapak. Bukan sebagai raja. Nah, banyak orang ngomong kingdom. Saya bilang, kamu nggak bisa ngomong kingdom sebelum engkau ketemu dia sebagai Bapa. Kau nggak bisa ngerti dalam arti yang sebenarnya. Ngerti secara teologis bisa, ngerti secara kognitif bisa, tapi ngerti secara spiritual nggak bisa. Doa Bapa kami itu sebuah perjalanan spiritual. Bukan hanya doa yang dihafal. Dimulai dari sebuah hubungan seruan seorang anak kepada Bapa.
Bapa kami yang ada di surga. Bapa, Father. Doa ini ditutup dengan sebuah pemujaan penyembah. Dia sebagai raja. Jadi Bapa kepada raja. Pembebasan orang Israel adalah bukan hanya bebas dari penderitaan, bebas dari setan, bebas dari dosa. Tapi menemukan dirinya. Menemukan kehidupan. Maka pelayanan ini kita namakan voice of life. Menemukan martabatnya. Menemukan identitasnya. Menemukan sense of worth. Perasaan berharga, dicintai, love. Menemukan sense of dignity. Bermartabat, bukan budak. Menemukan sense of destiny. Tanah perjanjian. Purpose. Dan itu di dalam Bapa. Jadi berita Bapa bukan hanya berita pemulihan dari sakit hati. Penemuan diri. Penemuan identitas. Dan waktu saya membuat tesis di teologi, master teologi, saya mengangkat penemuan identitas, saya mendapatkan penemuan sinkronisasi alignment antara psikologi, edukasi, psikologi dengan bibliologi atau teologi. Jadi ada motivation, the theory of motivation, behavior motivation, need of affiliation, need of power, and need of need of achievement. Itu sebenarnya sama. Power itu martabat, achievement itu destiny, affiliation atau affection itu dicintai. Dan ketika manusia belum jatuh dalam dosa, dia makanannya ini. Dia diciptakan untuk sebuah keintiman. Dia diberi satu anugerahnya pertama, Pak, keserupaan. Dan di situ saya tersirat. Keserupaan itu nggak pernah diberikan sama malaikat. Di situ saya melihat Tuhan itu jatuh cinta. Karena kita nggak bisa jatuh cinta sama makhluk yang nggak sama. Kita nggak bisa jatuh cinta sama kucing. Kita nggak punya gairah sama kucing, anjing, nggak bisa. Kita hanya bisa punya gairah. Apa itu kasih agape, filio, atau eros kalau pria wanita. Itu dengan manusia. Dan Alkitab mencatatkan manusia diciptakan keserupaan. Jadi manusia dijadikan dengan satu kebutuhan, intimacy, personal love. Yang kedua, berkuasalah. Dignity, kemuliaan. 3, diberi warisan. Taman Eden, kelola. Dan itu menjadi human need motivation. Kita ini digerakkan satu pencarian akan cinta, martabat, dan mimpi. Purpose. Itu makanan manusia. Dan disitulah Bapa. Orang akan menemukan Bapa ketika dia menemukan love, dignity, dan warisan masa depan. Makanya dia akan kelaparan kalau dia nggak dapat itu. Dan kalau orang lapar, seperti anak bungsu, ampas babi pun mau dimakan. Nah itulah. Nah kembali lagi. Apa yang dia tawarkan? Bapa, Aba. Alep, Bet, Alep. Source, sumber. Starting point. Identity. Apa yang dibawa Yesus itu mulai dari being, bukan doing. Lihat, Matius 5. Blessed you are, not you do. You are. Bagaimana kita menemukan we are? Dengan menemukan Bapa. Kenapa Yusuf itu digoda sama Tante Potifar? Tidak ada Taurat, tidak ada peraturan, tidak ada yang ngawasi, tidak ada yang orang tahu.
Kok bisa? Ini enggak ada persekutuan doa loh. Enggak ada yang menguatkan dia sendiri di Mesir. Apa? Identitas. Aku enggak bisa. Karena aku bukan orang seperti itu. Dari mana? Dia orang Jewish. Makanya dia sukses di Mesir. Tapi dia bilang, bawa tulangku keluar dari Mesir. Dengan kata lain, I'm not Egyptian. However, I'm success in Egypt. I'm Jewish. I'm the son of God Elohim. Karena dia punya bapak. Dan itu mengalungkan dengan ditandai mengenakan jubah. Ketika anak yang bungsu dah pulang. Nah ini saya petakan. Nanti kita akan tanya jawab. Dia tidak hanya butuh pengampunan. Karena dia yang alami bukan hanya kesalahan. It's not just transgression. Dia mengalami kerusakan. Jubahnya rusak. Kotor, najis. Dia datang kepada dan dia hanya minta pertolongan. Seperti saya minta pertolongan. Datang. Bukan karena cinta sama bapaknya, enggak. Butuh. Tapi yang dia temui. He asked for compassion. He got covenant. Love in covenant. Dia minta satu pertolongan kebaikan. Kasih yang general. Dia dapat kasih yang bersih. Ini yang merubah. Kembali lagi tadi yang masih ketinggalan. Sebagian orang Kristen saya dapat. Ini berita yang saya sampaikan di mana. Mengira kasihnya Tuhan itu besar. Besar. Wah, ya. Tapi umum. Ya sudah, ini bukan urusan saya yang mau dikasih. No. Personal. Saya tantang anak muda. Kalau kamu ditraktir orang rame-rame, apa yang kamu lakukan? Ya terima kasih. Bersyukur kamu baik. Senyum kanan, senyum pulang kenyang. Nggak pernah mikir mau. Tapi kalau seorang gadis diajak kencan, mikir nggak? Mikir. Padahal itu ditraktir juga. Loh, kok mikir? Iya, soalnya ini bukan cuma traktir. Ini mau dijak jadian. Orang diajak kencan itu bukan kebaikan. Bukan karena jasa. Karena si prianya jatuh cinta. Padahal ini berdua enggak usah rebutan, enggak usah antre. Kan lebih enak. Tapi risikonya apa? Ditembak, istilahnya Pak anak muda. Bahasa Jawanya mantep, dipek. Bukan untuk diperbudak, untuk disayangi, untuk dicintai. Ini cinta yang ini nggak ada, dewa mana nggak ada. Nggak ada dewa mau ngambil kita sebagai anaknya. Kok enak, manusia ini budak. Semua kepercayaan menjadikan manusia itu budak. Suruh ngabdi, suruh apa, kalau sesajennya telat, dewanya marah. Nah, susahnya ini dibawa dalam kekristenan seringkali. Ya. Nah, bukan berarti nggak punya tatanan, enggak. Nah, dia minta itu, dia hanya minta makan. Dia datang untuk lapar. Tapi sebenarnya persoalannya dia salah, dia lapar, dia najis. Dia terima, dia dipeluk, berarti pengampunan. Tapi yang kedua, dia diberi jubah. Setelah jubah diberi cincin dan sepatu. There's a love, dignity, and destiny. Walk. Sama. Dalam simbol-simbol yang berbeda. Cinta, martabat, warisan masa depan. Itu kebutuhan kita. Itu yang diberikan Bapa. Anak bungsu bukan hanya diberi kebaikan, bukan hanya ditolong. Nah, jadi berita Injil itu bukan hanya berita pengampunan. Saya tantang begini. Absalom itu diampuni enggak? Diampuni. Dia kan bunuh Amnon. Mestinya kan dia masuk penjara. Dia pulang, dia nggak dihukum. Dia tidak dihukum. Persoalan Absalom yang membuat dia benci sama Daud.
Bukan karena Daud menghukum. Daud nggak pernah jahati. Tapi Daud tidak memberi apa yang dia minta. Dia kelaparan akan cinta. Karena dia anak yang paling ganteng. Dia masih ingat dia dibanggakan sama anak. Jadi Daud tidak menghukum, tapi Daud tidak menyapa. Akhirnya Absalom bikin trik supaya bisa ketemu Daud. Ketemu, dipeluk sebentar, pulang lagi. Kelihatannya itu hanya formalitas, nggak pernah cair. Dan yang terjadi mengerikan. Absalom membenci Daud. Padahal kalau dipikir, Daud itu salah apa? Daud nggak pernah benci. Itulah manusia. Aneh. Aneh. Dia bisa membenci bukan karena orang jahat. Karena nggak memberi cinta. Kenapa banyak anak-anak benci sama papanya? Papanya nggak pernah berbuat jahat. Nggak selalu jahat. Tapi mungkin sibuk. Dia nuntut, dia minta. Karena dia lapar. Itu makanannya manusia. Jadi anak yang bungsu tidak hanya menerima pengampunan. Dia mengalami pemulihan. Dia mengalami makanan, dapat makan. Dia menemukan identitas diri. Sehingga dia kembali pada identitas statusnya. Jubah, cincin, dan sepatu. Itulah berita Injil. Tuhan tuh punya 2 anak. Anak sulung itu Israel. Anak bungsu itu gereja. Kita dipanggil keluar dari dosa bukan hanya untuk diampuni saja. Bukan hanya ditolong saja. Tetapi untuk menemukan diri kita. Makanya Tuhan berkata, apa gunanya orang menemukan, memiliki seluruh dunia kalau dia kehilangan nyawanya. Itu bahasa Inggrisnya, he lost his life. Hidupnya. Menemukan kehilangan dirinya. Salomo nggak pernah dihukum sama Tuhan. Karena Daud. Padahal kurang ajar. Tapi dia mengalami kehampaan. Karena dia ditinggal. Dia kehilangan hadirat. Saya bukan sok tapi saya tidak kepingin jadi Salomo. Di tengah semua kekayaan dan kejayaan. Karena dia kehilangan hadirat Tuhan. What is the most precious treasure in our life? Is Bapa. Dari situ kita berjalan, mengenal dia sebagai guru dan Tuhan, master. Dari situ kita akan diajar dari mulai reconciliation, transformation, supaya kita mengalami qualification. Ketemu bagaimana ketemu dia sebagai raja. Tapi fondasinya adalah Bapa. Nah, saya melihat, saya terpesona ketika saya mulai membagikan ini. Saya melihat ribuan anak muda. Ketika saya menyampaikan kasih itu. Dan yang membuat saya terpesona, ketika saya membagikan, itu tidak berhenti saya membagikan. Kasih itu hadir. Hadir. Bahasa Jawa ini ono. Ada. Saya masih ingat beberapa peristiwa. Waktu saya membagikan di SMP SMA Pingardi. Itu 400 digabung. 400 ya, 400. Dan 30% itu non-Kristen. Bayangkan kalau 30% kira-kira berapa itu? 120-an. 30% atau 60%, saya lupa. Dan terakhir, saya tantang begini. Saya nggak pakai kata, siapa yang mau nerima Yesus? Saya berkata, siapa yang mau dikasih? Maju. Tim kita, termasuk saya itu kaget. Mereka tidak berjalan maju. Lari semua. Berapa persen? Semua hal,
sampai terjadi traffic jam, boom. Yang mestinya kita mau doain di depan ini, udah jam. Mulai nangis, geblak, mutah, macam-macam. Sampai pendoa, salah satu pendoa Ibu Maria Elkos itu pulang, sampai bahasa Jawanya tuh leng-leng. Sampai kayak gitu. Kelaparan akan Bapak. Suara doanya Filipus itu tidak sadar mewakili jeritan semua anak manusia dari zaman ke zaman. Tunjukkan Bapak. Karena Bapak itu bukan cuma bicara keberadaan diri. Pernah mikir nggak Timur Tengah itu loh perang? Orang itu kamuflasenya rebutan tanah. Enggak. Orang Arab itu sudah kaya. Tidak, sebetulnya enggak rebutan tanah. Rebutan siapa? Rebutan apa? Rebutan siapa yang jadi anaknya Abraham? Rebutan Bapak. Dan ini salahnya Abraham. Makanya Tuhan juga berbelas kasihan. Melalui Kristus. Semua anak Bapak. Aneh ya. Orang sekaya itu masih. Arab itu, negeri Arab itu luar biasa kan. Tapi dia tetap tidak terima. Nggak bisa. Dia mau mengklaim mereka lah keturunannya. Nah ini istri sah, ini istri pembantu atau tetapi bagaimanapun anaknya. Dan saya berkata Ismail itu nggak salah. Yang salah itu Abraham. Saya tunjukkan ya kesalahannya Abraham. Saya tantang, coba kita jadi Ismail. Apa nggak sakit? Abraham itu lu ngelamar Isa. Ini Abraham itu orang kuaya lah kalau enggak orang kombat. Waktu ngelamar Isa, nyangok. Waktu dia ini hadiahnya tiba 40 unta itu dikasihkan ke Ribka. Bayangin. Unta itu apa? Saya kasih tahu ya, unta itu ya. Harrier, Innova, Mercy. Dia punya kaya sekali. Mobil, kendaraan. Lah, Ismail itu pergi, diusir. Sebenarnya bukan Tuhan ngusir, supaya ya. Tapi yang saya kaget, nggak disangoni satu unta aja ada kasih. Coba Anda jadi Ismail. Gak sakit. Loh, papaku lah kaya. Padahal itu jalan di padang gurun. Makanya dia nggak kehabisan bag air itu. Karena dia jalan. Atau pakai keledai atau jalan. Ya habis. Kalau coba diunta kan dikasih bag yang banyak. Tapi Ishak membawa Ismail datang kepada Abraham waktu papanya meninggal. Father. Dan ini berita yang tidak pernah ada di agama. Saya masih ingat lagi peristiwa. Saya melayani hati Bapak di GKI Bukit Sion. Saya undang siapa yang ini outer call, mereka dilawat Tuhan. Tapi setelah itu Roh Kudus menggerakkan siapa yang mau berdamai dengan orang tua. Maju. Setelah mereka kembali ke tempat duduk. Majunya lebih akeh dan histerisnya lebih nemu. Setelah itu selesai, sudah pengumuman, tidak ada musik, tidak ada apa. Mereka pulang, kita sediain nasi di belakang. Saya masih ingat ada seorang anak didampingi temannya jalan keluar dengan keadaan begini. Saudara tahu orang yang nangisnya nemen sampai nggak bisa berhenti. Saya lihat, oh Tuhan Yesus, saya bilang. Dan jujur pelayanan kami itu lemah di follow up. Saya masih ingat anak gadis itu jalan dengan nafas yang apa ya bahasa Jawanya saya lupa juga, bahasa Indonesia nggak ada. Jadi nggak nangis tapi gitu terus. Begitu dalam. Dan saya
Satu masa saya nggak mengerjakan pelayanan hati Bapak. Saya banyak mengayani pengajaran, tapi satu hari saya diundang Ibu Elizabeth Philip. Terima kasih buat Ibu Elis. Ke sekolahnya SMK Bagimu Negeriku, bukan untuk KKR, untuk pembekalan karena mungkin Ibu Elis melihat saya ini dosen. Pembekalan siswa-siswi baru dari seluruh Indonesia. Sabang Merauke, itu uniknya SMK Bagimu Negeri. Dan saya cerita tentang penemuan identitas, saya nggak khotbah, tapi saya sharing seperti itu. 10 menit saya sharing, itu orang anak-anak itu mulai nangis. Saya malah pikir lebih banget ini anak. Saya masih ingat ngomong sama anak Papua. Kamu tahu nggak? Saya ngomong begitu. Papua itu apa artinya? Saya juga belum nyelidiki secara detail, tetapi saya kula aja. Kamu tahu nggak apa artinya? Ada 2 anak Papua. Saya ajak omong. Papua itu artinya no papa. No papa. Dia lihat saya tuh. Hah? Tuh kok nangis? Sudah. Saya teruskan bahan saya nggak mau terganggu oleh nangis karena saya di sini bukan untuk khotbah, untuk memberi ceramah. Setelah itu sampai saya altar call, dilawat Tuhan. Ya kembali. Saya panggil bapak ibu guru, saya tantang anak-anak muda, siswa-siswi. Siapa yang mau mendamai dengan ayahnya, ibunya, kau ngomong, minta maaf atau dimaafkan. Saya pernah ketemu seorang anak perempuan. Kamu mau ngapain? Aku pengen mamaku mati. Gila ya. Bisa begitu. Ada orang yang bencinya sama orang tuanya begitu. Mereka maju. Lari. Dan mungkin karena saya yang bicara, saya dirubung 15 orang. Yang nggak cukup. Tolong Tuhan, saya nggak bisa doa ini gimana cara. Tuhan, beri mereka pengalaman, nyatakan diri. Saudara, saya bukan Benny Hinn. Tapi waktu itu 15 orang itu semua rebah seperti terpa angin. Wih. Selesai saya pulang. Saya nggak bangga. Saya malah, wah, manifest. Saya bertobat, Tuhan. Berarti kau tuh selama saya nggak ngomong hati Bapak, berarti kau mau saya memberitakan. Dan sejak itu saya kembali memberitakan. Kena COVID, berhenti. Tapi tahun lalu, Agustus tahun lalu, di tengah COVID saya bisa kesempatan onsite. Minta maaf, saya harus melanggar prokes. Dimulai di Jogja itu, ada kira-kira 80-100 orang. Retreat sehari, nggak ada prokes, dilawat Tuhan. Setelah itu menggelinding. Yang saya mendapat 2 kali kesempatan melayani pelajar Kristen se-Semarang di Holy Stadium. Dan yang terakhir ini, saya tiap kali saya merasa saya nggak khotbah, saya merasakan hati Tuhan. Yang pertama saya masih ingat ada Pak Stefanus. Itu dulu penterjemah yang bahasa Inggris, kalau ada khotbah luar negeri. Dia dengan berlinangan air mata selesai, Pak, tadi saya ada anak datang ke saya. Dia bilang begini, Bapak mau cium saya? Ya anak pria ya, anak laki. Dia bingung, nggak pernah dia. Terus, Bapak mau cium saya? Ya saya cium. Waktu saya cium, dia langsung resting, Pak. Saya melihat, waktu saya kita outer call. Waduh, ada satu guru, yaitu saya guru itu ada satu anak itu yang pegang kakinya dari belakang. Istilahnya dapat koret-koret gitu ya, saking nggak cukupnya gitu. Aduh, saat noni saya bawa, saya panggil, saya pegang, saya doa. Saya melihat betul ada kelaparan akan cinta, kelaparan akan arti hidup. Dan itu kita ketika gelombang itu hadir. That's a Holy Spirit. So the heart of Father be manifested. Saya melihat mereka itu bukan seperti orang haus. Anda tahu dulu kalau kita olahraga, saya masih ingat di waktu kita SMP SMA, orang yang dikenal oleh seluruh siswa-siswi itu apa?
penjaga kantin. Selesai olahraga rebutan, aku disik. Ya. Stroke atau apa. Dan ketika kita minumnya enggak begini. Tapi gini, haus. Orang haus itu enggak minum biasa. Dia ambil, dia minum. Dan saya enggak pernah merasa biasa. Walaupun tiap kali kembali lagi. That's so amazing. Kita baru aja Jumat pagi, kita melayani anak SMP. Oh iya, setelah itu, saya berkata mau, saya diberi karunia. Bisa bicara sama anak SMP. Beberapa minggu yang lalu atau sebulan lalu, saya diminta, enggak tahu tim saya itu, saya diminta untuk ngisi paskanya anak SD. Bayangin, padahal saya ini seringkali dikritik, Pak, kalau khotbah jangan angel-angel. Istilahmu itu angel-angel. Ya memang saya harus akui. Mungkin background saya insinyur, teknik. Tapi ketika saya bersedia, Tuhan kasih saya karunia untuk ngomong sama anak kecil. Bukan karena saya nangkep hatinya, saya sampaikan hatinya. Kira-kira demikian kalau saya cerita nanti panjang sekali, tidak ada habisnya. Tapi hari ini saya 83 sampai berapa itu? 83 17 plus 22. 39 tahun. Saya berkata, cinta itu tetap ada dan masih ada di dalam hati saya. Dan saya nggak pernah mau. Saya tidak mau kehilangan. Sampai akhir hidup saya, sampai kekekalan. Saya ingin bertemu muka demi muka dengan dia. Bapa yang dia adalah raja. Sebab dia tidak hanya menjadikan saya anak, dia menyiapkan saya menjadi ahli warisnya, memerintah dan menyembah dia dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pak Heru. Saudara-saudara, silakan ya persiapkan pertanyaan-pertanyaan saudara. Ya khususnya ya tentang pelayanan Pak Guana Tanjung atau topik hati Bapa. Ya, tapi Kok Guana ini banyak yang nggak kenal kan? Boleh boleh cerita kesaksian hidupnya Kok Guana menemukan figur hati Bapak itu. Lah ya tadi itu yang nangis 1 minggu itu. Di jamaah Tuhan. Setelah itu saya nangis 1 minggu. Saya sendiri bingung. Tiap kali ingat nangis. Di situ saya merasakan menemukan diri saya. Tapi papa saya bukan jahat. Papa saya jujur waktu saya di jamaah, saya menyembah, saya melihat hatinya papa saya dari kacamata Tuhan. Saya berhenti menghakimi beliau, saya nangisi beliau, saya menyayangi beliau jadi. Papa saya itu juga fatherless. Ya, makanya dia nggak bisa ekspresikan. Jadi waktu saya lulus SMA, saya itu nggak ngerti mau jadi apa, sekolah apa. Ya saya sekolah sipil, memang secara intelektual nggak jelek-jelek amat gitu ya. Saya masih ingat ijazah saya itu SMA itu matematik 10, fisika 9. Saya SMA negeri. Ya saya nggak tahu kok bisa 10. Tapi saya nggak tahu mau masuk mana. Artinya apa? Saya krisis identitas. Saya nggak jadi apa-apa kalau saya nggak ketemu Tuhan. Ya kira-kira begitu. Nah, saya berlatih karate, di situ saya belajar untuk kepemimpinan dan kuat, tapi apa ya? Keyakinan itu tidak cukup tangguh untuk menyelesaikan apa ya? Kegalauan hati saya. Tetapi saya bersyukur di situ background saya melatih itu sangat membekali saya mengerti apa artinya murid. Jadi guru karate waktu itu, dia bisa jadi guru, dia jadi bapak di luar. Bisa guyon, tapi di dalam, betul-betul kalau dia sudah kasih bapak, tidak ada satupun orang berani bergerak. Nah, seringkali orang nggak ngerti Tuhan itu ya bapak, ya guru, ya Tuhan, ya raja. Itu dimensi beda-beda. Tapi fondasinya adalah bapak. Ya, tentu saja, sebagai manusia, beliau tidak ada satu manusia bisa memuaskan. Tapi saya bersyukur saya punya guru, punya apa yang membekali, yang ikut mewarnai hidup saya. Tapi Bapak sejati adalah Bapak surga. Oke, kira-kira begitu. Saya bisa cerita hari ini
amazing di tengah-tengah pandemik, tanggal 1 April yang lalu, kita diberi kesempatan melayani pasca pelajar di Semarang. Dan sekali lagi kita melihat lawatan Tuhan tentang Bapa. Ini cinta yang personal. Orang yang kalau ngerti ini cinta yang personal. Cinta yang ngepek, cinta yang ngajak jalan. You never be the same. You never be ordinary. You will be radical. Karena engkau nggak terima cinta yang just great but general. Itulah Bapa. Satu demi satu. 100 domba, hilang satu. Kalau orang punya 100 perusahaan, rugi satu. Lego. Tapi ini yang saya dapat. Dia tinggal yang 99. Dia cari yang satu. What does it mean? Dia cintai dombanya satu demi satu. Cintanya kepada si A tidak bisa menggantikan dan digantikan cintanya sama si B. Demikian sebaliknya. Dia mencintai kita one by one. Kenal nama kita secara pribadi. Tuhan Yesus berkati. Oke, silakan saudara yang mau bertanya. Saya lihat ada sesuatu yang unik dari Koguana. Saya kenal dari tahun 80. Ya, dari tahun 80 saya kenal di gereja. 82 saya masuk Petra. Pernah jadi dosen saya. Ya, yang unik saudara, kalau bicara umur, sekarang udah kepala 6, ya, tapi bisa pelayanan ke anak-anak. Tadi mulai yang paling muda Pak SD ya kok ya, SD. Yang terakhir tuh SD, saya ketawa buset, saya bilang kamu kasih saya ini ujian berat ini. Gimana ini ngomong sama anak SD? Tapi saya amazing kok bisa ya. Mereka tuh istilah saya itu urapan sok kenal gitu ya. Iya, nggak gampang loh, ya nggak gampang bicara sama anak muda sekarang, ya. Iya. Saya pernah diundang oleh Tante Singgi Wijaya waktu itu melayani di sekolahnya Natalan anak SD gitu. Ya, saya lakukan sekali dan berjanji tidak akan melakukan lagi. Saya dulu juga nggak bisa. Aduh, saya juga ini yang terakhir setelah bertobat dari Ibu Elizabeth Philip itu. Tiba-tiba, nah itu mulai masuk sekolah, terus saya nih mendekati sekolah yang banyak keluarga sederhana, gitu loh. Terus mereka tuh nggak pernah retreat lah. Kita ini dan pelayan membiayai. Saya nggak ada yang dibangun 5 juta. Mereka punya uang 2 juta atau berapa? Retreat 2 hari 1 malam. Biasanya retreat kan 3 hari 2 malam. Nah, situ nggak sadar saya. Saya ngomong, saya kasih film, dilawat Tuhan. Sampai ada 2 orang geletak 1 jam nggak bangun. Saya pulang baru sadar, loh, saya tuh kan ngomong sama anak SMP toh. Itu SMP, bukan SMA. Nah, sejak itu saya pernah diundang juga persekutuannya Tante Vera ya, Raja Wali ya Pak Heru ya. Ya. Yang Embong Malang itu. Anak-anak nggak mau. Itu gitu. Saya udah lucu-lucu gitu. Tapi saya tahu ini bukan hati saya, hati Tuhan. Saya nggak punya hati sebesar itu. Tapi saya merasakan aliran hati Bapak itu sama setiap jiwa. Orang kaya, orang nggak punya. That's so amazing. Tiap kali saya ngomong itu saya kepingin nangis, saudara. Nggak ada Tuhan kayak dia. Nggak ada. Nggak ada dewa kayak dia. Kayak Tuhan. Yahweh Elohim, Yesus Kristus. Silakan. Saya nggak khotbah, saya sharing. Ya, siapa yang mau bertanya, ngobrol atau mau ngundang Pak Guana Tanjung, ya silakan. Tapi kalau lihat backgroundnya juga unik, saudara. Backgroundnya Pak Guana ini, saya biasa panggil Kok Guana ya. Backgroundnya Kok Guana ini Katolik. Katolik tapi nggak pernah dibaptis. Belum pernah dibaptis dan ya karena saya sekolah di Katolik gitu ya. Jadi ya ke gereja Katolik ya setahun sekali gitu. Tetapi Papa kan Katolik kok? Tidak. KTP-nya Katolik. Jadi keluarga kita itu tidak kenal kalau minggu ke gereja, enggak ada. Papa saya latihan kungfu kalau minggu. Yang saya cerita itu. Jadi dia sambil latihan kungfu, saya lihat anak umur 5 tahun. Ini saya bukan cerita sakit hati.
Dia bilang ini guyonan. Kamu tahu nggak, Guan? Ya. Kamu tuh bukan anaknya papa. Lo anaknya siapa? Anaknya ketek katanya, anaknya monyet. Ya dia mau berguru aja. Tapi karena papa saya nggak pernah, dia sakit hati sama papanya. Ya itu sakit generasi. Dia nggak tahu caranya berguru. Loh, kamu tak temu di hutan katanya. Loh, ketek kan monyet kan banyak bulunya. Oh ya, kamu ketemu itu banyak bulunya. Lah tuh tak kasih obat, bulunya rontok semua katanya. Lah kan muncul lagi, Pak. Enggak, itu obatnya khusus, nggak bisa muncul lagi. Nah, dia ketawanya merasa menang itu, dia ambil anduk, selesai dia masuk. Dia nggak tahu mata saya itu apa ya, bahasa Jawa ini ngembeng air mata. Belum nangis tapi berkaca-kaca. Berebes anak mili. monyet. Iya. Aku anak monyet. Aku anak monyet. Itu melukai saya tanpa beliau itu sengaja. Maksudnya seperti itu. Lalu saya masih ingat ada tamu, dia nggak punya. Saya disikat gigi sama mama saya, mancik kursi deh, masih kecil. Dia gurau lagi. Tuh temannya papa itu nggak punya anak. Kamu tak kasih ke dia ya, biar dipek dia, gitu. Saya belum nggak mau, gitu ya. Ya dia ketawa-katawa, dia pikir itu lucu. Ya sekali lagi bukan karena papa saya bermaksud jahat. Ya karena dia nggak pernah mendapat sentuhan. Dan papa saya juga dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dipakai Tuhan, luar biasa bahkan. Oke, di sini siapa yang masih merasakan fatherless, kurang kasih bapak? Nanti bisa didoakan online. Ya. Oke, silakan siapa yang mau bertanya. Jangan berusaha, hal pertama yang saya selalu, jangan berusaha mencintai Tuhan. Banyak orang Kristen berusaha mencintai Tuhan. No. Step pertama itu izinkan dia mencintai kita. Percaya dia cinta sama kita. Nah, tuh. Dia minta satu, bukan kita mencintai dia. Izinkan dan percaya bahwa dia sayang sama kita. Itu hadiah buat Tuhan pertama. Persembahan pertama. Buka hatimu. Kalau engkau merasakan you are fatherless, tidak kenal umur. Anda mau rambutnya putih, sudah jadi engkau. Kalau engkau nggak pernah ngalami hati Bapak, you are fatherless. Iya. Saudara yang mau tanya silakan, mau live atau angkat tangan, kasih tanda boleh. Silakan, saudara. Ya, jadi saya teringat dari kata-kata Bill Britton ya. Bill Britton itu dalam pengajarannya berkata bahwa kita bisa belajar dari pelayanannya Tuhan Yesus selama di dunia. Tuhan Yesus itu melayani semua orang. Dia mengajar, dia berkhotbah pada semua orang, tapi hasilnya apa? Salibkanlah dia, salibkanlah dia. Orang yang dilayani, orang yang sama juga, itu yang berkata salibkanlah dia, salibkanlah dia. Tetapi dengan murid-muridnya itu Yesus giving himself, memberi dirinya. Jadi bukan melayani khotbah saja, tapi memberi dirinya untuk 12 muridnya. Dan itulah orang-orang yang mengubah dunia, 12 orang itu. Ya, jadi dunia ini sebetulnya mungkin sudah terlalu banyak khotbah ya. Tapi yang diperlukan itu adalah orang-orang yang mau giving his life, ya, memberi dirinya untuk menjadi sahabat mereka, menjadi bapak mereka, dan seterusnya. Ya, ini saya dengar hal-hal yang sama ini juga dari pelayanannya Pak Daniel Alexander. Ya, pelayanan hati bapak. Kemana-mana ketemu orang yang tidak punya bapak atau kurang kasih bapak, diangkat jadi anak. Ya, jadi anaknya itu kurang lebih sudah 1.500 lebih. Ya, dengan istri jasmaninya nggak punya anak. Tapi saya kalau ketemu tiap kali tanya anaknya berubah terus gitu. Koden anaknya berapa? Kurang lebih 500. Ketemu lagi. Koden anaknya berapa? Sekarang 800 gitu. Ya, jadi anaknya tambah terus gitu. Dan dia sudah menyekolahkan
meluluskan lebih dari 600 sarjana S1, 60 S2, 6 S3. Ya. Wah, dahsyat itu. Iya, Amazing. saya ketemu dia minggu yang lalu ketemu ya, tapi saya nggak pernah panggil dia Bapak, saya selalu panggil dia Koh. Karena kalau panggil Bapak itu beda generasi, kalau Koh itu satu generasi. Ya, karena saya percaya Tuhan tidak punya cucu, tapi punya anak. Oke, silakan Bu. Saya mau tanya. Ya, silakan Bu Rimarjati. Tadi Pak Guana bilang kalau orang Kristen tidak boleh mencintai Tuhan, sebabnya apa? Bukan, ya ini memang kata-kata kalimat ini bisa salah ngerti ya. Step pertama, tahap pertama itu bukan jadi kasih karunia dan kebenaran. Kebenaran itu kita mengasihi Tuhan. Tapi kasih karunia kita dicintai Tuhan. Jadi kita membangun iman itu bukan kita mencintai Tuhan dulu. Kita pengalaman kita dikasih Tuhan. Percaya Tuhan itu baik. Kegagalan anak sulung, anak bungsu itu apa? Dua-dua hilang. Coba kita petakan. Apa problemnya bangsa Israel? Mereka itu anak, Tuhan sendiri yang ngomong. Tapi mental mereka budak. Anak bungsu nggak percaya, bapaknya baik. Kalau percaya kan nggak minggat. Anak sulung dia bilang, satu anak kambing kok nggak pernah kasih. Bayangin. Bapaknya bilang, loh, kamu kan bersama aku. Punyamu. Nah, itu yang saya bilang hati anak. Hati anak itu percaya bapaknya itu akan cintanya bapak. Dari situlah dasar kekuatan kita untuk mencintai. Kalau enggak, kita jadi seperti Petrus yang sebelum baptis Roh Kudus. Itulah banyak terjebak agama. Mencintai Tuhan dengan daging. Membela Tuhan. Akhirnya apa? Malah bukan jadi manusia yang lembut. Malah menjadi manusia yang suka menghakimi orang. Dan katanya membela Tuhan. Jadi, kalau saya bahasakan, kita mengasihi Tuhan karena kita mengalami dikasih Tuhan. Kalau tiba-tiba ada orang mau mengasihi Tuhan tanpa mengalami dikasih Tuhan, itunya jadi seperti Saulus itu. Saulus sebelum jadi Paulus. Kira-kira begitu, Bu. Oh ya. Makasih, Pak. Sama-sama. Bukan berarti tidak boleh mengasihi Tuhan. Ini istilah saya. Step pertamanya jangan mengasihi dulu. Dikasih dulu. Gitu loh. Pengalaman. Nah, di situ titik pijaknya. Sehingga kita melayani bukan sebagai budak. Kita nggak sebagai hamba Tuhan dulu. Anaknya Bapak dulu. Kalau enggak, kita akan hitungan. Kita jadi pegawai. Oh, saya sudah lembur, dapat berapa. Enggak begitu. Ya, silakan Pak Heru. Ya, silakan yang lain. Pak, kalau saya minta didoakan, boleh enggak? Oh, dengan senang hati, Bu. Tolong ya, Pak. Ya. Apa, Bu? Buka, apa? Didoakan doa. Oh, ya. Ya, buka hatimu sebentar, buka tanganmu, pejamkan matamu, Bu. Bilang, pakai imajinasi. Kok nggak ketemu dewa, engkau ketemu Bapak. Waktu ibu dalam kandungan, waktu ibu masih anak kecil, sama ibu sekarang nggak ada bedanya di mata Tuhan. Kita anak, ya hati kita sama sebetulnya. Cuma waktu kita sudah berumur atau berusia, kita merasa kok ya aneh. Tapi percayalah di mata dia Tuhan, kita ini tidak lebih seorang anak. Dan izinkan dia mencintai, sayang sama kita. Bapa, saat ini aku minta nyatakan Roh Kudus engkau enggak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saat ini lepaskan aliran. Panggil namanya, Bu. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ini aku. Bapak, panggil dia. Bapak, ini aku. Peluk aku, lawat aku. Dalam nama Yesus. Ampuni orang yang bersalah kepadamu. Izinkan dia mencabut semua rasa kecewa atau pahit dalam hidupmu.
Biarkan nikmati aja kasihnya, hatinya atas hidupmu. Nikmati seperti kau minum dari hati, dari aliran sungai itu. Dalam nama Yesus. Darah Yesus mengalir, kasih Tuhan mengalir. Biar dia menikmati anakmu ini menjadi anak. Panggil dia Papa, Bapak, Daddy, Ayah, Tie, Father. Aku anakmu. Ucapkan, Bu. Papa, Daddy, Ayah, Papa. Ucapkan. Tuhan, Bapa, ini aku. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Thank you, Pak. Iya. Ada pertanyaan masuk lewat chatting. Pak Yosua, bagaimana cara sederhana menjaga kasih Bapa di saat badai gurun terjadi? Saya punya istilah begini. Kita ini mesti punya urapan kefefet, urapan ngeyel, iman GR. Jadi waktu krisis atau tekanan kita ini harus punya urapan kefefet, kepepet. Tuhan, teriak sama Tuhan. Dan Tuhan bilang, berserulah padaku pada waktu kesesatan. Kita harus tahu namanya nangis sama Tuhan. Itu urapan ngeyel. Jadi Hana itu waktu dihina, dia ngeyel, dia bilang, Yakub, kalau engkau nggak berkati aku nggak lepasin. Tapi bukan dalam arti pemberontakan menuntut, tapi hati seorang anak. Jadi yang saya rasakan itu kita butuh punya hati anak, minta hati anak. Anak itu yang membuat dia percaya. Dan Yesus itu bukan hanya luar biasa, yang membuat saya terpesona itu dia punya hati. Terus naik disalib, nurut, luar biasa. Itu contoh hati anak. Sekaligus dia jadi gembala buat kita. Nah, masalahnya orang Israel itu anaknya Tuhan, anaknya Bapak, tapi nggak punya hati anak. Karena pengalaman 400 tahun. 430 ya, 400 tahun diperbudak, digatai, dimanipulasi. Sehingga dia selalu meletakkan dirinya bersama victim. Put themselves as a victim. Apa-apa, ini gara-gara kamu, gara-gara ini, gara-gara ini. Nah, ketika kita jadi anak, kita percaya. Bahkan Stefanus mati, dia tidak mati grieving, dia tidak mati ngenes. Dia mati dalam ekstasi, dalam satu gairah melihat Tuhan itu berdiri. Bukan duduk, berdiri, menyambut dia. Dia bukan jadi victim. Walaupun secara jasmani, sepertinya dia victim. Yaitu, jadi hati anak yang saya rasakan. Hati anak membuat kita ini bisa punya istilah saya, urapan kepepet. Urapan ngeyel dan iman GR. Iman GR itu belum kelihatan, tapi percaya. Ya itu saya tahu ini lebih banyak pengalaman ya. Tapi saya rasakan hati anak. Itu membuat saya percaya. Saya melihat Bapak jahat aja, sampai Tuhan itu bilang begitu. Saya melihat Ahab yang jahat aja. Yang kalau dia berseru, Israel yang kurang ajar itu tiap kali datang, tiap kali bertobat, diampuni. Itu gambar itu membuat saya punya iman GR. Lah ya Tuhan, bejatnya kayak gitu datang deh, engkau itu nggak pernah nolong. Nah, sekarang yang membunuh Tuhan Yesus dulu siapa? Orang Yahudi, ahli Taurat, diaspora. Ini kelihatan mata sendiri loh. Tahun 48 ini loh Israel itu bisa berdiri, bisa muncul. Itu gambar apa? Ini orang udah nyakiti hatinya. Tapi Tuhan itu nggak pernah berhenti. Nah, makanya firman itu perlu gambar, jadi metanoia, jadi imagination. Itu sangat menolong saya. Lah iya, kayak gitu. Sampai saya bukan bikin istilah, ini cinta edan ya. Saya merasa Tuhan nggak marah kok saya bikin istilah. Ini cinta gila saya bilang. Ini anaknya udah dibunuh, ini putranya. Kalau dewa lainnya dikutuk udah.
tahun 48 Israel berdiri. Makanya bangsa Arab tuh nggak bisa menerima. Oh, itu udah hilang dari peta. 2.500 tahun udah hilang dari peta. Zaman Sedekia, zaman raja terakhir itu masuk dijajah Babel, dijajah Persia, Medio Persia, Romawi, terus dia nggak punya. Akhirnya diaspora hilang. Oke? Jadi cara kita melihat siapa dia, siapa kita di hadapan dia. Itu akan membuat kita dikuatkan. Ya. Itu yang artinya di situ kita akan punya kekuatan lebih dari pemenang. Ya. Oke. Saudara, dalam pelayanan ke pulau-pulau itu saya melihat bahwa ada banyak suku-suku khususnya Indonesia Timur itu yang fatherless, ya, yang kekurangan atau tidak pernah mengalami kasih Bapa. Tadi kan sudah dikatakan sama Koguana, Papua itu artinya tidak ada Bapak, no Bapak, ya. Dan memang tidak ada pelajaran keluarga di dalam masyarakat Papua, ya. Jadi kebanyakan juga laki tidak tanggung jawab terhadap istri dan anak, sehingga yang membesarkan anak itu adalah ibu, ya. Itu membuat mereka kehilangan figur bapak. Hal yang sama juga di NTT. Di NTT itu karena tidak adanya akte lahir yang banyak yang belum punya akte lahir, sehingga tidak ada istilahnya KTP, surat-surat, sampai tidak pernikahan yang resmi pun jadi sukar karena tidak ada identitas. Akibatnya apa? Banyak yang tidak bertanggung jawab. Ya akhirnya punya istri di mana-mana, saudara, ya. Dan kalau punya anak, anak itu biasanya cuma ditinggal bersama ibunya dan kembali mereka bertumbuh itu fatherless, ya. Dan pelayanan kebapaan ini banyak diperlukan di banyak tempat, saudara, ya. Jadi kalau khotbah banyak, tapi yang siapa yang mau jadi bapak untuk mereka, ya. Saya bacakan satu ayat, ya, Yohanes 14 ayat 21. Inilah rahasia yang Tuhan berikan pada saya ketika saya mulai bertobat dan aktif dalam pelayanan, ya. Saya sudah lahir dalam keluarga Kristen. Saya pergi ke gereja sejak kecil, ya. Saya sudah tahu cerita Alkitab, mungkin lomba kuis Alkitab di sekolah minggu udah menang, ya. Tapi saya baru menjumpai ayat ini yang mengubah kehidupan saya. Dikatakan Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saya menemukan dua rahasia kehidupan di dalam ayat ini, ya, yang mengajar saya tentang kenapa saya diciptakan, ya. Jadi manusia itu diciptakan, ya, to be loved, ya. Kenapa? Karena God is love, ya. Tuhan itu kasih. Nah, kasih itu adalah satu action, butuh objek. Kalau nggak ada objek, dia nggak bisa sebut dirinya kasih, saudara. Karena itulah dia diciptakan untuk dikasihi. Ya, we are created to be loved. Ya, tetapi kasih itu juga bukan jalan satu arah. Kasih itu adalah both way, jalan double arah, bukan one way. Ya, kalau dia bisa mengasihi, maka Tuhan itu juga bisa dikasihi. Karena itu tujuan hidup yang kedua adalah to love, ya, to love God. Bagaimana mengasihi Tuhan? Ya dengan persekutuan hidup kita dengan Tuhan dan dengan mengasihi sesama. Ya, Yohanes 3 ayat 16 itu kasih Tuhan kepada kita. Tapi 1 Yohanes 3 ayat 16 itu adalah kita dipanggil untuk mengasihi sesama, dengan berbuat itu kita mengasihi Tuhan. Ya, jadi sebetulnya rahasia hidup itu cuman sederhana, cuman dua itu, ya. Jadi to be loved and to love God. Ya, saya kira mungkin inilah
yang tadi juga dijelaskan sama Pak Guana bahwa dia ingin mengasihi secara penuh, ya. Jadi tidak bisa manusia mengasihi anjing atau mengasihi kucing secara penuh, tapi mengasihi sesamanya. Itu sebabnya kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, ya. Nah, kalau kita mengerti dua rahasia ini, ya, saya sering memproklamirkan pagi hari. Begitu bangun, langsung berkata, Lord, you are created me to be loved and to love God. Ya, jadi proklamasi itu dari hari ke hari supaya kita tetap menjaga dan memelihara kasih Tuhan dalam hidup kita. Ya, saudara, pelayanan kita, ya, kalau khotbah saja nggak cukup, ya, tapi bisakah kita melangkah lebih jauh? Ya, untuk menyatakan kasihnya kepada manusia sekitar kita. Itu yang kami temukan seperti kemarin, ya. Kemarin kita bicara tentang masalah aborsi. Setelah itu dilanjutkan kesaksian Gloria Atmaja. Ya, Gloria Atmaja seorang anak batal aborsi dan papanya meninggal ketika dia lahir usia 3 bulan. Ya, jadi dia nggak mengalami kasih bapa. Ya. Terus dia juga mamanya pernah mau mengaborsi dia, jadi dia jadi anak yang berontak, anak yang nakal, yang melawan mamanya karena apa? Tertolak dari sejak dalam rahim. Ya, nah saudara, dia menyaksikan bagaimana berjumpa Tuhan, kasih Tuhan mengubah kehidupannya. Ya, lalu kemudian dilanjutkan dengan Pak Niko Wowor. Niko Wowor itu mungkin masih sekitar 3-6 tahun. Nah, dia dengan terbuka, ya, dia berani bilang, aku ini anak haram. Ya, jadi papa mamanya terlibat dalam pergaulan bebas, anaknya lahir, terus nggak ada yang mau pelihara. Akhirnya yang pelihara adalah tantenya. Ya, jadi mamanya kawin lagi dengan suami yang lain. Papanya menikah lagi dengan ibu yang lain dan dia anak yang tertolak, ya. Jadi bertumbuh sebagai anak haram, anak yang tidak dikehendaki. Tapi kemudian dia berjumpa Tuhan, mengalami kasih Bapa, dan kemudian dia jadi hamba Tuhan. Dia bisa merasakan apa arti kata fatherless itu karena dia nggak ngalami, saudara. Ya, dan kemudian kemarin diakhiri dengan memberikan tantangan siapa yang pernah mau diaborsi, siapa yang tidak mengalami kasih bapa dalam hidupnya, pernah mengalami pelecehan seksual, pernah dibully, ya, silakan maju ke depan, didoakan. Saudara, kemarin itu dari 375-an orang yang hadir dalam seminar, ya, di Hotel Swiss Bell, berarti itu undangan, bukan terbuka untuk umum, ya. Diminta perwakilan dari gereja-gereja, dari sekolah-sekolah, dari instansi. Jadi yang datang memang bukan untuk umum, tapi utusan, ya. Dari 370 yang hadir itu, yang maju itu kira-kira 50-60%, 50% lah, ya. Jadi kurang lebih 175-an orang yang maju ke depan, ya. Dan begitu dikatakan alami kasih Tuhan, ya, mereka menangis, bercucuran air mata, ada yang manifest, ada yang jatuh rebah dan menangis tergugu-gugu, ya. Nah, di situ saya bisa melihat bahwa dunia ini sebetulnya membutuhkan kasih. Ya, jadi pelayanan seperti Pak Guana Tanjung, Pak Daniel itu sangat diperlukan, ya. Dan mungkin ada juga di antara saudara yang terpanggil dalam pelayanan yang seperti itu, ya. Bukan untuk memberikan khotbah pada dunia, tapi memberikan kasih Bapa, mengenalkan kasih Tuhan kepada mereka. Ada lagi yang mau bicara? Pak Heru. Yuk, Ya, Mas Sen. Ya, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Ini Bapak kita nih yang bicara. Ya, terima kasih Pak Heru, terima kasih Pak Yosua. Saya hanya membaca satu ayat firman Tuhan, 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita.
Saya sangat mengucap syukur dan memuji Tuhan karena anugerah Tuhan saya itu luar biasa. Luar biasa. Sebelum saya mengasihi Tuhan, Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya. Karena sejak saya masih kecil, umur 3 tahun, ayah saya telah dipanggil Tuhan. Dan saya tidak mengenal ayah saya, tapi oleh anugerah Tuhan, mama saya tercinta mengambil over, tanggung jawab double, sebagai ayah dan juga sebagai ibu. Dan mendidik saya sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga sejak dini saya sudah menerima kasih Tuhan, dan sejak dini saya dapat menyerahkan hidup saya untuk Tuhan. Dan setia melayani Tuhan bahkan sampai saat ini, dan saya terus berdoa sampai pada garis akhir. Terus maju Pak Yosua, Pak Heru dan semua teman-teman. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Haleluya. Amin. Amin. Saya gini, saya dalam terakhir itu ingin rindu membuat training untuk mereka bisa melayani, memiliki framing. Ya tentu saja hatinya harus punya, itu hati kita tidak bisa buat, itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi framing bagaimana dan kenapa berita hati Bapa itu dan bagaimana itu. Kira-kira begitu. Dalam 3 season. 2 atau 3 season kepada para hamba-hamba Tuhan ataupun anak-anak pengurus kaum muda yang rindu untuk menjangkau generasi. Halo Pak Budi, mau ngomong sesuatu Pak Budi? Ya, halo Pak Heru, apa kabar? Baik. Enggak, saya cuma kan mengenai kasih Bapa. Kita terima Yesus kan bukan langsung bayi. Kalau saya kan, karena kalau saya bukan dari keluarga. Itu saya ingat ada satu ayat yang mengatakan bahwa waktu Yesus sama salah seorang, bukan murid tapi salah seorang yang mengatakan bahwa aku mau ikut engkau, tapi sebentar aku akan menguburkan ayahku gitu kan. Dia mengatakan biarlah orang mati menguburkan orang mati, itu meaningnya apa ya? Kan kalau orang mati, ya itu kaitannya. Saya baru dapat ini kulak Pak Budi. Saya sebenarnya itu saya dapat dari penjelasan Burita Wahyu dalam perspektif Ibrani. Jadi sebetulnya orang Yahudi itu seperti Bali. Jadi kuburnya itu bareng 2 kali. Pertama di gua dulu. Seperti Lazarus, Tuhan Yesus kan ditaruh di gua. Nah, setelah itu baru dikubur di tanah. Nah, yang dimaksud biarlah mengubur itu bukan orang mati terus dikubur di guanya, itu kan harus di-take care. Tetapi dari gua untuk ke kubur, ya itu seperti orang ngaben ya, tidak harus hari itu atau sewaktu-waktu. Ya, saya kalau sepertinya bapaknya meninggal tidak perlu dikubur, itu rasanya kok jadi kurang baik gitu. Tetapi karena itu sudah masuk di gua dan itu mungkin bertahun-tahun setelah itu sudah tinggal tulang saja baru dipindah ke tanah. Nah, itu beda gitu loh. Jadi tidak harus hari itu bisa Jadi kalau saya tafsirkan jangan kamu terlalu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak terlalu prioritas, esensial. Nah, itu budaya Yahudi itu harus dipahami. Jadi seperti ngaben itu ya. Seperti ya. Kira-kira begitu. Oke. Ya. Makasih penjelasannya. Sama-sama, Pak. Wah. Ya, oke, silakan. Ini ada pertanyaan masuk lewat chatting ya. Pak Yuan ada di sini juga. Ya, Pak Guana, saya ini seorang anak Tuhan, rindu sekali untuk melayani, tapi tak punya talenta yang bisa diandalkan. Sampai saat ini kerinduan saya belum terwujud. Ya, mohon pencerahan. Merasa tidak punya talenta, padahal harusnya setiap orang diberi, Pak. Silakan. Saya seringkali memakai spiritual formation itu anak yang hilang. Jadi anak yang hilang itu bukan berita hanya tentang pengampunan, tetapi spiritual formation. Jadi waktu anak yang bungsu itu kembali, dia menerima pengampunan, love. Tetapi love in covenant, kasih dalam perjanjian itu enggak berhenti dipeluk, dicintai toh saja, tapi diganti jubahnya. Nah, jubah inilah sebetulnya awal kita menerima cincin dan sepatu.
Lihat di dalam Ulangan 29 ayat 5, aku mau berjalan kok, aku 40 tahun kau berjalan bersama aku, kata Tuhan. Di padang gurun, kasutmu nggak rusak, bajumu nggak rusak. Jadi untuk jalan sama Tuhan nggak perlu jubah dan sepatu. Lalu Mazmur 23, tongkat dan gadam, cincin tongkat. Nah, temukan jubah itu. Jadi setelah kita encounter dalam love-nya, jadi anak, Bapak itu kasih jubah. Mulai dari waktu kejatuhan Adam dan Hawa, Bapak kasih jubah. Jubah sementara dulu. Kulit binatang, itu tipologi. Lalu Paulus juga mengatakan, kami tidak mau telanjang. Nah, dari jubah itu, sebagian anak Tuhan tidak menemukan cincinnya, tongkatnya. Karena belum menemukan jubahnya. Karena setiap kita akan bergerak dalam jubah itu. Itu line kita, panggilan kita. Ada 5 jawatan di line mana? Bukan berarti kita harus jadi rasul nabi. Tapi di line mana? Ya, ada orang yang punya 3 sekaligus seperti Paulus. Kalau Tuhan Yesus punya 5 line, ya dia juga rasul, dia juga nabi, dia juga gembala, dia juga guru, dia juga penginjil. Nah, dari situ kita akan dilengkapi dengan karunia-karunia. Apa 9 karunia dan karunia motivasi tadi. Nah, jadi pentingnya menemukan identitas, itu artinya menemukan keberadaan kita. Karena anak Tuhan itu dan pejuang. Imam itu orang yang bisa boleh masuk dalam hadirat. Iman itu what is the sign of being priest? Be anointed. Nah, temukan. Sebetulnya baptisan Roh Kudus itu artinya engkau menemukan your priesthood, your priesthood, keberadaanmu sebagai imam. Saya seorang imam, apa tandanya, apa buktinya? Bukan kartu kependetaan saya. Anointing of the Holy Spirit in our life, in my life. Itu menjadi satu keberadaan saya adalah seorang imam. Karena tanda imam itu ada pengurapan. Yang kasih jubah kan imam dan raja. Raja juga kasih jubah, juga diurapi. Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu training itu akan juga sekaligus membantu, melengkapi orang untuk menemukan jubah, cincin, dan sepatu. Silakan Pak Heru. Saudara, ada banyak orang melayani Tuhan, ya, tapi mungkin ada perbedaan antara kebanyakan hamba Tuhan sekarang dengan Tuhan Yesus, ya. Kalau kita lihat Tuhan Yesus itu berkhotbah, mengajar orang-orang, ya, seperti banyak hamba Tuhan sekarang. Tapi mungkin banyak hamba Tuhan itu berhentinya sampai di situ. Tapi kalau Bapak itu melihat kebutuhan yang lain, ya, dia berkata, mereka lapar, kasihlah mereka makan. Ya, murid-muridnya berkata, Tuhan sudah sepanjang hari diajar, cukuplah Tuhan, suruh mereka pulang. Ya, nah mungkin itulah perbedaan antara pelayan Tuhan kebanyakan sekarang yang melayani secara secara khotbah, secara pengajaran dan merasa sudah cukup, ya. Tapi bagi Tuhan belum cukup, ya. Dicari yang lain, yang lebih dalam lagi, yang mau memberi roti, yang berbagi hidup dengan mereka. Jadi Tuhan memperhatikan bukan cuma rohani tapi juga jasmani. Ya, saya kira mungkin itu hal yang perlu direnungkan. Dan kalau ada di antara saudara yang tertarik, ingin lebih jauh berhubungan atau ingin mengundang pelayanan Pak Guana Tanjung, dipersilakan ya Pak. Tadi sudah dikasih alamatnya lewat email, atau boleh juga tanya kepada admin kita ya Mbak Tuti. Ya, dari situ bisa masuk. Oke, saudara, kita ada sampai di akhir acara.